lalu selesai dipakai diulang. buat dia. Ya, saya perkenalkan singkat. Nama saya Ivan Hernawan. Alhamdulillah lulus dari Madius Sunnah, sama seperti kalian, sama dulu seperti kalian dahulu di tahun 2015 ke belakang. Dan ini hasil didikan dari guru-guru kita semua, sama yang guru antum dan guru anak dulu kita sama ya, Ustaz Heri, Ustaz Robi, Ustaz adik-adik, Ustaz Abdul Ghani, itu guru anak juga yang membuat anak bisa tembus melanjutkan studi ke Jamiah Islamiyah Madinah. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu anak pribadi telah menyelesaikan studi di S1 Madinah Bakalorius jurusan dakwah usuluddin. Ya, kemudian alhamdulillah ala ni'mati tatimmus shalihat. Pada kesempatan yang singkat kali ini kita kedatangan tamu yang cukup besar perannya untuk pondok kita semua, yaitu Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, yang mana beliau dikenal sebagai fasilitator ya, memfasilitasi pondok-pondok yang mau muadalah, yang mau akreditasi pondoknya ke Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, beliau bahkan tidak pernah mengenyang pendidikan pesantren. Pada saat itu, ya, tidak pernah mengenyang pendidikan pesantren. Bahkan beliau lulusan SMK. Harusnya kalian yang di pondok udah punya dasar bahasa Arab, harusnya lebih yakin, lebih gigih, lebih semangat untuk tembus belajar di tanah dua, tanah suci kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Beliau lulusan SMK, kemudian melanjutkan studinya ke Al-Azhar Mesir. Setelah itu selesai dari Al-Azhar, melanjutkan pendidikan S1 lagi di Madinah jurusan hadis. Kemudian sekarang alhamdulillah beliau sedang mengemban S2 di jurusan Ta'lim Lughah atau pengajaran bahasa Arab. Ya, beliau asli dari Pasuruan, ya insyaallah akan memberikan kita motivasi ya, 1 atau 2 patah kata atau 3 patah kata sampai kalimat sampai cerita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua di sini, mendapat motivasi bagaimana cara-cara atau mungkin motivasi agar kita bisa tembus studi sama seperti langkah-langkahnya beliau. Maka dari itu kepada beliau Ustaz, wakil tempat kami persilahkan. Sampai kapan? Jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Hari apa sekarang? Hari Ahad malam Senin. Tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal berapa? Enggak, sekarang enggak, tanggal 14. Tanggal berapa? Kalau jawab yang benar, tanggal berapa? 20 malam 29. Ya, sekarang sudah masuk tanggal 29
Bulan apa? Dzulhijjah. Anak pondok itu harus kenalnya itu tanggalan Islam. Dan kita harus bangga dengan tanggalan Islam, bukan semangat 14. Tanggalan hijriahnya nggak tahu. Ini aib sebagai anak pondok. Ya, tahun berapa sekarang? 1440. Gitu toh, ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada anak untuk bisa berziarah ke pondok antum, ya, pondok tercinta kita semua, Ma'had Ihya'us Sunnah yang ada di mana ini? Tasikmalaya. Masya Allah. Sebenarnya Ustadz tuh pengen cerita panjang, cuma waktunya sampai jam 7 ya nggak cukup, makanya ceritanya pendek aja ya. Ya. Makanya ceritanya apa? Pendek aja. Karena di sini ada para asatidzah semuanya. Saya kalau motivasi tentang ilmu itu nggak keluar dalilnya, ya. Karena ada para ustadz-ustadz. Kalau cerita, seneng saya. Ya, boleh cerita sedikit ya? Dulu. Ya, karena bukan sekarang ya. Dulu saya pribadi itu tidak ada keinginan untuk kuliah ke Madinah, tidak ada sama sekali. Makanya kalau antum sekarang tidak ada keinginan untuk kuliah Madinah, ya nggak apa-apa, berarti sama kayak anak. Tapi nanti setelah dengar kisah ini, insya Allah antum bakal pengen kuliah ke Madinah. Gitu. Ya. Kemudian waktu itu saya juga tidak ada pengen kuliah ke Mesir. Dengar kata Mesir aja hampir tidak pernah dalam hidup saya. Ya, nggak pernah. Dulu itu saya pengennya itu cita-citanya pengennya kuliah PTN. Ya, PTN apa PTN? Perguruan Tinggi Negeri. Ya. Waktu itu yang lagi booming saya kan kampungnya di Jawa Timur sana. Ya, jadi yang lagi booming itu ya PTN yang favorit di Jawa Timur. Apa kira-kira? Kok UGM? UGM itu di mana, Mas? Di Malang. Apa di Malang? Universitas Brawijaya. Bagus. Ya. Karena yang kalau antum lihat daftar PTN favorit ya nomor 1 sampai 10 itu diantaranya kalau di Jawa Timur ada 2, yaitu Universitas Erlangga yang ada di Surabaya dan Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Nah dulu kakak-kakak kelas saya, karena saya sekolah di SMK Negeri 1 Pasuruan, termasuk sekolah favorit ya, dan itu alumninya rata-rata ke PTN favorit yang ada di Jawa Timur. Tapi kalau di luar Jawa Timur itu mungkin hampir tidak ada ya, yang saya tahu. Jadi motivasi kita ya melihat kakak-kakak kelas ya, oh ternyata dulu kakak-kakak kelas melanjutkan ke Unibro ya, Universitas Brawijaya. Jadi kita termotivasi gitu. Nah waktu itu saya di SMK saya jurusan multimedia ya. Dulu ya kerjaan saya itu bikin film ya, kerja di radio, bikin ya rekaman-rekaman gitulah ya. Itu waktu saya sekolah SMK. Karena cita-cita saya nanti ketika kuliah saya ingin mengambil jurusan yang berkaitan dengan komputer, teknik informatika. Pengen jadi ahli IT, pengen jadi hacker. Biar bisa ngehack antum semua gitu ya, pengennya kan begitu. Lalu kemudian ya itu tadi, dan kita kan tidak tahu takdir, kita tidak tahu takdir ya. Ada nggak di sini yang tahu takdir antum? Nggak ada yang tahu. Makanya takdir itu bagian dari rukun apa? Islam atau iman? Rukun iman. Karena kalau rukun iman itu rata-rata semuanya gaib ya. Al-a'mal al-batinah. Adapun rukun Islam itu al-a'mal al-zahirah. Ya, yang nampak Islam itu. Antum sholat kelihatan,
Zakat ada wujudnya. Antum haji pergi naik pesawat, kemudian ke Mekah kelihatan. Tapi kalau iman ada di dalam hati kita. Di antara rukun iman yang salah satu ya, walaupun letaknya paling akhir, tapi ini ya posisinya sangat besar sekali. Oleh karenanya orang yang tidak beriman terhadap takdir ini terancam kafir. Ya, iman terhadap takdir. Kita nggak tahu takdir kita bagaimana gitu. Akhirnya waktu itu saya punya cita-cita, tapi ya itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan takdir yang lain. Nah, di pertengahan perjalanan saya ketika di SMK, saya sadar bahwa saya cita-cita untuk kuliah itu kalau secara matematika tidak bisa. Ya, saya. Karena apa? Qadarullah, ayah saya meninggal dunia, bapak saya. Waktu saya masih kelas 6 SD. Emak saya kerja sebagai penjual sayur. Ya. Jadi untuk mau melanjutkan kuliah dengan biaya pribadi, dengan ya mengeluarkan uang yang begitu banyak, itu ya menurut saya hitung-hitungan kita sebagai manusia mustahil gitu. Salah satu cara untuk kita bisa tetap kuliah adalah dengan jalur beasiswa. Nah, di sekolah saya diumumkan bahwasanya bisa mendapatkan beasiswa kalau ranking 1 sampai 3. Ya. Makanya waktu itu dari kelas 1 itu saya kejar. Kalau bisa harus ya ranking 1 kalau bisa. Tapi qadarullah nggak bisa. Sampai lulus saya nggak pernah ranking 1. Qadarullah. Tapi ranking 2. Qadarullah. Ya. Akhirnya ketika lulus berhak untuk mengikuti jalur beasiswa yang disediakan oleh sekolah. Hanya saja minat saya waktu itu sudah berubah, nggak lagi ingin ke PTN. Bahkan saya sudah mentalak 3 PTN. Ya, waktu itu awalnya itu apa? Menggebu-gebu pengen gitu PTN. Tapi akhir-akhir padahal itu kurun waktu hanya 3 tahun. Ya. Bagaimana Allah bisa membolak-balikkan hati seorang hamba, ya? Oleh karenanya kita tidak tahu. Sekarang antum punya keinginan, bisa jadi setelah ini keinginan antum berubah karena provokasi saya ini. Ya semoga ini bukan provokasi tapi motivasi, ya kan? Nah akhirnya apa? Waktu itu diawali dari saya diajak oleh salah seorang guru saya untuk ngaji. Waktu itu kita awam, nggak kenal sunnah, nggak ngaji. Terus tiba-tiba diajak ngaji. Wah ini aliran sesat ini. Ya guru saya jenggoten cingkrang. Tapi saya takjub. Biasanya guru-guru itu, ya kalau di sekolah umum tuh suka genit sama cewek. Suka genit. Nah ini guru saya ini nggak ada genit-genitnya. Apa nggak suka cewek ya? Ya, nggak ada. Jadi beliau tuh menjaga diri, salaman aja nggak mau, gini gitu. Saya jadi mikir, ini guru aliran apa ya? Saya waktu itu gitu mikirnya. Subhanallah, ternyata guru saya itu akhirnya mengenalkan saya, ngajak saya ngaji. Kemudian akhirnya saya dikenalkan di pondok pesantren As-Sunnah. Itu tidak jauh jaraknya dari sekolah saya. Kalau di sini SMK 500 meter itu ada pondok kecil, dan itu saya nggak tahu. Kalau ada pondok itu, pondok sunnah itu alhamdulillah. Ya nama pondoknya Pondok Pesantren As-Sunnah Pasuruan. Ya akhirnya ya sejak saya dikenalkan di situ, akhirnya saya rutin ke pondok itu. Tapi saya nggak jadi santri. Makanya saya tidak berani ngaku saya pernah nyantri, nggak pernah. Tapi kalau ngalong pernah. Ya jadi santri kalong. Saya karena nggak pernah nginep di pondok. Ya jadi kalau malam itu saya pulang ke rumah, tidur di rumah. Ya jadi habis sekolah pagi itu saya sekolah sampai siang. Terus habis zuhur sampai malam, kadang habis kajian isya tuh saya pulang. Saya pulang ke rumah, yang bantuin umi saya untuk ngantar ke pasar, habis itu besok begitu terus aktivitasnya. Nah, karena di pondok itu saya jadi pengen untuk mendalami agama. Pengen belajar agama. Ya. Cuma saya tidak tahu nanti saya kuliah di mana untuk pengen mendalami agama itu. Akhirnya waktu itu kan kita orang kampung ya, jadi pemikiran untuk keluar negeri, untuk keluar merantau keluar Jawa Timur itu masih sempit sekali. Ya, nggak tahu. Ya kita nggak tahu dunia luar lah, nggak tahu.
Akhirnya saya tanya lah salah seorang ustadz di situ gitu. Saya tanya, "Afwan Ustadz, saya ini udah mau lulus SMK, tapi saya awalnya kan PTN mau, tapi sekarang udah nggak mau lagi. Ya saya pengennya jurusan agama, tapi saya maunya beasiswa. Jadi maunya saya itu banyak. Ya jurusan agama yang beasiswa, pokoknya beasiswa harus. Karena nggak punya duit kalau mau bayar gitu." Akhirnya apa? Ustadz itu hanya cuma mengeluarkan satu kalimat yang membuat saya langsung terdoktrin dan terpengaruh dan langsung jatuh cinta. Ustadz itu hanya mengatakan, kalau kamu mau belajar itu Madinah. Langsung bilang Madinah. Waktu itu saya bingung, Madinahnya kemana? Saya nggak tahu. UIM itu saya nggak tahu. Bayangkan tuh, wong desa kok nggak tahu UIM. Ya. Akhirnya, dan waktu itu juga saya waktu itu bukan yang punya HP Android itu yang bisa internetan nggak ada. Jadi saya coba langsung cari, ya saya pergi ke warnet. Jadi zaman warnet waktu itu, ya tapi saya nggak pernah main game di warnet. Ya akhirnya apa? Saya searching Madinah, gitu ya. Kak kuliah Madinah, keluar semua tuh Universitas Islam Madinah, masya Allah. Ternyata saya cek di situ berkasnya begini. Kalau kuliah Madinah itu harus punya paspor, ya itu berkas secara berkas, ya. Dan itu menunjukkan bahwa saya kuliah ke Madinah itu gampang berkasnya, ya. Ya kan? Nyiapkan berkasnya gampang nggak? Gampang. Tapi keterimanya, itu yang sulit. Akhirnya saya tahulah di situ. Akhirnya saya catat kalau kuliah Madinah itu harus punya paspor, punya ijazah, punya SKCK, punya surat sehat, punya ini, punya itu. Saya simpen lah, ya. Dan saya udah mulai siapkan. Lalu kemudian ternyata saya dapat info lagi dari ya teman-teman yang ada di pondok itu. Bahwasanya kalau kuliah Madinah, saya waktu itu nggak tahu. Pokoknya saya semangat untuk daftar aja. Dan ini ya motivasi bagi antum semua. Tugas kita itu adalah daftar, dan kita harus maksimal di tugas tersebut. Tugas kita itu hanya daftar, menyiapkan berkas secara maksimal. Tugas kita bukan menentukan diterima atau tidaknya. Makanya antum nggak usah pusing. Ya udah daftar aja. Dulu anak itu tidak pernah berpikir anak diterima atau enggak. Karena itu bukan tugas saya, itu tugas Imada Qabul wa Tasjil. Tugas yang di sana. Tugas saya hanya daftar tok, ya. Lalu kemudian ternyata saya dapat info bahwasanya kalau mau kuliah di Madinah itu minimal nunggu 1 tahun minimal kalau diterima. Tapi kalau nggak diterima ya seumur hidup nunggu terus, ya karena nggak diterima. Akhirnya apa? Terus saya minta lagi. Nah ini bukan sama Ustadz, saya diskusi sama teman yang ada di pondok. Terus di mana kira-kira kuliah yang bisa langsung gitu loh? Tapi yang beasiswa, lagi-lagi beasiswa pokoknya. Embel-embelnya beasiswa gitu. Karena saya itu sadar kalau kuliah bayar itu kayak nggak mampu itu. Akhirnya teman saya bilang, "Ya udah, kamu ke Jakarta aja." Yaitu di Lipia Jakarta. Ya. Akhirnya sudah langsung masuk kotak saya. Berarti saya harus ke Jakarta. Ya. Madinah, Jakarta. Jadi saya sudah langsung mindset saya berubah total. Pokoknya saya pengen kedua tempat ini. Lipia dulu baru Madinah. Karena Madinah minimal kan nunggu 1 tahun. Pokoknya harus Lipia dulu. Itu kan maunya kita. Ya. Lalu kemudian ternyata sebelum itu semua terjadi, saya izin dulu sama mak saya, "Mak, karena kunci kesuksesan terbesar adalah ridho orang tua. Ya, ini yang harus antum pegang. Ya, pegang ini erat-erat, ya." Saya bilang sama mak saya, "Mak, saya pengen merantau ke Jakarta." Mak saya bilang, "Oh, no. Nggak boleh. Nggak diizinkan. Ya, nggak usah. Jakarta itu jauh. Ya, kamu kalau mau kuliah itu sekitaran sini aja. Ya, yang dekat rumah, nggak usah jauh-jauh." Ya, akhirnya saya qadarullah nggak diizinkan sama mak saya. "Kamu kan itu dapat tawaran tuh beasiswa itu, ambil aja itu beasiswamu itu." Ya, dari PTN itu. Akhirnya ya udahlah, saya nurut aja sama mak saya. Karena di akhir-akhir mak saya bilang, "Kalau kamu nggak diterima di mana-mana yang dekat-dekat itu, baru boleh merantau ke Jakarta."
Ya, akhirnya doa saya, ya Allah semoga saya tidak diterima di mana-mana. Ya. Pokoknya saya pengen merantau. Udah gitu aja. Akhirnya waktu itu saya kan udah dapat itu tuh jalur khusus dari sekolah tuh untuk PTN tuh. Mau nggak mau kan karena saya ranking harus milih. Kalau enggak sekolah saya bahaya. Akhirnya saya dipaksa milih. Tapi saya memutar otak gimana caranya nggak diterima. Karena saya takut diterima gitu loh. Ya, di PTN saya takut. Akhirnya ya saya bikin, ya ini motivasi buat antum, cara biar tidak diterima PTN. Kalau orang kan biasanya bikin seminar itu tembus PTN. Nah, kalau enggak saya bikin seminar cara ditolak di PTN. Ah, gitu. Saya waktu itu ya, dan ini termasuk nggak masuk akal lah. Saya pilih PTN, pilihannya ya PTN yang ya itu tadi tidak masuk akal. Saya pilih PTN terbaik di Indonesia. Niatnya cuma satu, biar ditolak. Ya. Dan tidak ada sejarahnya alumni SMK Negeri 1 Pasuruan diterima di PTN ini, nggak ada. Jauh kok. Dan favorit lagi, dan diperebutkan seluruh Indonesia. PTN terbaik nomor 1 atau nomor 2 lah, gantian nih kadang. Ya, apa PTN-nya? Di Jogja. UGM. Dan saya nggak milih jurusan yang nggak ada peminatnya. Saya milih jurusan yang jaminan kerjanya tinggi dan ramai peminat. Kira-kira jurusan apa? Enggak dokter, saya bukan jiwa-jiwa dokter saya. Nggak ada muka-muka dokter. Yang gambar. Bayangkan tuh, ana milih jurusan arsitek. Padahal muka-muka kayak gini arsitek kan nggak pantas ya. Maksudnya ya kurang keren gitu loh. Ya, tapi ya itu tadi biar tidak diterima. Akhirnya saya pilih jurusan arsitek. Kemudian ya pilihan yang kedua waktu itu saya pilih Malang lah, Universitas Negeri Malang. Waktu itu saya udah nggak mau lagi ke Unipro. Ya. Tapi saya berdoa sama Allah waktu itu. Di setiap sholat saya berdoa, ya Allah semoga saya ditolak PTN ya Allah. Ya, semoga saya ditolak PTN. Pengumuman, alhamdulillah Allah ijabah doa saya. Di UGM ditolak, di Universitas Negeri Malang ditolak. Alhamdulillah. Syukur saya. Ya, karena cita-cita saya kan ditolak. Justru kalau diterima saya sedih, ya kan? Akhirnya nggak jadi merantau saya ke Jakarta. Karena saya pokoknya merantau Jakarta. Itu sudah terdoktrin di otak saya. Kemudian ujiannya nggak seperti itu aja. Datang lagi tawaran beasiswa. Ini derita prestasi kayak gitu. Ya. Jadi beasiswa mengejar-ngejar. Ya. Tapi saya nggak minat, itu aja. Nah, tapi ya demi untuk menyenangkan hati guru, kita kan nggak boleh durhaka sama guru. Ya udah kita nurut aja. Cuma kita di belakang layar kita berdoa sama Allah semoga ditolak, ya kan? Ya. Akhirnya saya milih waktu itu tawaran biasanya dari UIN, ya dari UIN. Yang sebelumnya kan dari negeri-negeri itu, yang nggak ada Islamnya. Nah, ini ada Islamnya. Waktu itu saya milih 2 UIN, termasuk yang paling terkenal lah di Indonesia, yang ada di sekitaran rumah saya. Ya di Surabaya 1, di Malang 1. Ya UIN apa yang di Surabaya? Tahu nggak tuh? UIN Sunan Ampel. Ya UINSA terkenalnya begitu. Ya kalau di Malang itu UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya. Saya milih kampus itu. Kemudian saya berdoa sama ya Allah semoga ditolak ya. Apalagi PTN aja saya nggak pengen, apalagi UIN juga tambah nggak pengen. Maksudnya udah nggak minat gitu. Akhirnya udahlah. Berdoa, pengumuman, alhamdulillah. Lagi-lagi doa saya diijabah sama Allah. Ya, alhamdulillah doa saya mustajab berarti. Ya kan? Ditolak lagi. Ya, akhirnya saya bilang sama mak saya, "Mak, saya nggak diterima di mana-mana, Mak. Apakah sekarang sudah diizinkan saya merantau ke Jakarta?" Udah, pergi. Alhamdulillah. Ya. Itu titik awal saya keluar dari rumah saya. Ya, untuk merantau sampai sekarang sudah sekitar 12 tahun. Ya, dari kejadian itu. Udah, sana pergi. Yang paling penting apa? Yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kita turuti dulu mau orang tua. Sambil kita ya cari cara lah untuk bisa orang tua itu ridho kepada kita. Karena ridho orang tua itu mempermudah semua urusan kita. Yakin itu.
Dan itu sudah saya alami selama 12 tahun ini gitu. Dan itu mungkin sudah dialami oleh para ustadz kita, pendahulu kita, memang begitu gitu. Nggak ada ceritanya orang baik sama orang tua, berbakti sama orang tua, kemudian dia tidak dimudahkan urusannya itu, ya. Insya Allah dimudahkan urusannya sama Allah. Lalu kemudian akhirnya saya ke Jakarta, daftar di Lipia, ya. Pokoknya singkat cerita, saya daftar di Lipia itu sampai 2 kali. Ini mungkin karena doa saya masih diijabah sama Allah, saya ditolak lagi 2 kali. Ya, di tempat yang saya ingin diterima ditolak. Ya, ini gara-gara doa saya tadi ini mungkin masih diijabah sama Allah. Ya, akhirnya saya bilang ke Libya, awas ya. Ya, saya kok ditolak terus ya. Ya kan? Ya saya ya udahlah, mungkin takdir Allah memang begitu ya. Ya waktu ditolak di Libya itu saya sakit saya. Sakitnya di sini. Galau saya. Tapi mau nangis yo, masuk laki-laki nangis ya nggak usah lah. Ya. Waktu itu diantara cara membalas kegalauan saya, waktu itu saya merantau di Jakarta, saya jadi takmir di sana, di daerah Bogor. Ya, karena kalau mau nginep di hotel ya nggak punya duit. Ya, akhirnya nginepnya di masjid. Ya, jadi takmir saya. Nah, di masjid itu ada buku yang sangat bagus. Ya, saya lupa judulnya secara pasti itu. Terjemahan. Pokoknya tentang motivasi menuntut ilmu. Pas lagi galau itu, lihat, pas lagi galau karena nggak lulus Lipia itu, habis itu saya naik KRL ke Bogor, nemu satu buku itu, karena saya galau, tak habisin buku itu. Dalam waktu 1 hari selesai buku itu, saya baca. Makanya saya pengen galau terus biar banyak baca buku. Karena kalau nggak galau, bukunya dibaca nggak selesai-selesai, ada aja godaannya. Makanya antum galau aja. Ya, tapi galaunya baca buku, ya, bukan yang lain-lain. Ya, akhirnya termotivasi saya. Oh, ternyata belajar itu bukan faktor tempat satu-satunya. Yang paling penting yang namanya belajar itu kitanya. Kalau kita belajar di Madinah, di Mekah, tapi kitanya males, tapi kitanya ini tidak sungguh-sungguh, ya, tidak memiliki mental penjuang, tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Akhirnya pulang-pulang nggak jadi orang yang berguna, menyusahkan orang. Ya. Akhirnya apa? Dari situ saya termotivasi untuk melanjutkan belajar di mana saja. Ya, walaupun tetap punya cita-cita apa? Ke Madinah dan ke Jakarta waktu itu. Tapi alhamdulillah qadarullah Madinah nggak ada pengumuman. Ya berarti kalau nggak ada pengumuman berarti saya nggak diterima gitu loh. Bahasa halusnya kan begitu. Akhirnya ada tawaran. Waktu itu saya sudah punya siapkan plan. Nah, ini juga teman-teman yang sekarang kelas 11 ya, karena 12 mungkin udah pulang, kelas 11 mungkin sekarang antum siapkan plan. Ana punya cita-cita Ustaz, plan A begini. Nanti seandainya ya, misalnya kalau saya qadarullah belum ditakdirkan ke sini, saya punya plan B-nya begini. Itu sudah harus antum siapkan. Antum harus punya buku khusus ya, yaitu buku cita-cita. Wah, buku masa depan. Nah, begitu. Ya. Udah antum harus siapkan tuh, rapi tuh. Orang kalau punya cita-cita tinggi, dia akan selalu berusaha untuk mengejar itu. Ya, walaupun tentunya di dalam kita mengejar cita-cita itu ada sela-sela, ada hal-hal yang tentunya itu ujian bagi kita. Kita masih tetap ingin mengejar cita-cita kita atau lelah gitu. Ya. Akhirnya waktu itu saya punya tekad ketika saya merantau dari rumah saya itu, pokoknya saya tidak akan pulang ke Pasuruan kecuali saya sudah bisa bahasa Arab dan lancar ngewes ngomong bahasa Arab. Ya, pokoknya anti pulang. Ya, nggak usah pulang kampung kecuali sudah pinter bahasa Arab. Alhamdulillah dengan izin Allah saya ketika ditolak di Lipe itu saya sekolahnya di Elsia, ya salah satu lembaga di Jakarta sana, di Bekasi, 1 tahun untuk persiapan bahasa fokus. Alhamdulillah saya lulus. Lalu kemudian saya melanjutkan studi saya dan ikut tes. Waktu itu ada teman yang ngajak untuk ke Mesir. Waktu itu saya tidak pernah ada cita-cita ke Mesir, tidak ada. Karena diajak, ya wes lah ikut aja. Siapa tahu lulus kan? Ya kalau lulus ya diambil atau tidak ya itu nanti urusan nanti. Yang penting tes dulu. Waktu itu tesnya di UIN Malang dekat rumah saya, bayarnya hanya 100.000 full tes. Ya dari 5.000 yang tes, yang diterima waktu itu sekitar 500. Alhamdulillah saya nomor 400. Ya.
Walaupun agak-agak belakang, tapi kan yang penting diterima. Kemudian saya tes juga waktu itu Sukabumi di Aroyah, waktu itu S1. Saya tes juga di banyak kampus, saya tesi. Yang penting ada embel-embelnya apa tadi? Beasiswa. Ya, saya tes. Pokoknya dimanapun yang penting saya belajar. Ya, karena kita tidak tahu nanti ya kita diterima di mana itu, kita tidak tahu takdir kita di mana. Yang penting kita usaha. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di beberapa tempat, termasuk di Al-Azhar diterima dan di Sukabumi diterima. Tapi ketika keluarga musyawarah akhirnya memutuskan untuk saya berangkat ke Mesir saja. Ya, ke sana, ke Timur Tengah. Ya, dan itu saya waktu itu masih kecil ke Mesir itu. Ya, tapi membawa cita-cita yang tinggi. Ya, usia saya waktu itu saya masih ingat 17 tahun. Ya, sudah ke negeri Fir'aun, bayangkan tuh, apa nggak nekat itu? Ya, itu termasuk kenekatan yang luar biasa. Ya. Tapi alhamdulillah saya di sana karena saya tidak beasiswa full. Di Mesir itu kan tidak beasiswa full ya. Di Mesir itu beasiswa parsial namanya. Jadi yang gratis kuliahnya, adapun biaya hidup itu saya waktu itu sendiri, kos sendiri, kemudian biaya makan sendiri. Qadar Allah umi saya tidak bisa support saya untuk pembiayaan, akhirnya saya waktu itu kerja. Ya. Dan alhamdulillah saya langsung cari kerja di Mesir untuk menunjang belajar saya. Ya, dan saya karena bukan niat di sana cari uang, saya kerjanya cuma 1 hari dalam 1 minggu. Dan 1 hari gajinya sudah cukup hidup 1 minggu. Bagi saya udah cukup, yang penting cukup. Ya, nggak usah muluk-muluk. Ya, waktu itu jabatan pertama saya di pekerjaan saya itu ya cukup lumayan. Ya, lumayan dingin, yaitu tukang cuci piring. Ya, lumayan dingin, ya kan? Orang nyuci piring terus. Karena saya kerjanya di restoran Melayu. Itu seminggu sekali. Ya, 6 hari kita fokus belajar kajian masyayikh, kemudian ya kuliah gitu ya. Karena waktu itu masih wajib darul lughah, apa persiapan i'dad lughah dulu ya. Dan i'dad lughah itu wajib, harus masuk. Adapun nanti jenjang kuliahnya itu tidak wajib kuliah. Lalu kemudian udah beberapa bulan ya mungkin cucian saya bagus gitu ya, apa bersih itu, dilirik sama bos mau dinaikkan jabatan. Udah, kamu jangan nyuci piring terus, nanti kamu ini aja sekarang naik level, yaitu jadi koki. Itu koki. Makanya antum jangan remehin masakan saya, enak kok. Ya mantan koki Kairo. Ya kan, waktu itu saya masaknya apa, ayam crispy. Jadi tapi alhamdulillah waktu itu saya tidak ada malu-malunya kerja itu. Kenapa? Karena yang beli nggak ada orang Indonesia, alhamdulillah. Ya, yang beli itu makcik-makcik dari Brunei, dari Malaysia, dari Singapura, ya, alhamdulillah. Sehingga nggak ketemu lah orang Indonesia, alhamdulillah. Ya. Nah, waktu itu saya jadi koki, ya beberapa bulan. Alhamdulillah gajinya naik sedikit lah. Ya, berat badan juga lumayan agak naik gitu ya. Karena kan nyemil terus. Nah akhirnya pada puncaknya saya naik jabatan lagi. Yaitu apa? Bos saya waktu itu pengen buka cabang. Saya disuruh untuk megang cabang. Jadi kamu udah nggak usah jadi tukang piring, koki. Kamu yang pegang duit. Waduh. Kalau udah urusan duit bahaya. Biru. Mata kita biru. Karena kan kita cinta dunia. Ya atau tidak? Ada nggak di sini yang nggak suka duit? Angkat tangan. Nggak ada ya? Suka semua. Ya. Jadi waktu itu ya kalau kita megang duit otomatis kan gajinya tinggi lagi. Wah, dan ini saya sudah ini takut terfitnah dengan dunia saya. Ya, akhirnya saya bilang sama bos, mohon maaf bos, mulai hari ini saya putuskan untuk resign bos. Jadi saya udah jabatan tinggi, saya putuskan untuk resign. Saya yakin. Kan belum jam 7, masih 10 menit. Sudah azan ya? Lanjut ya? Selesai aja? Selesai atau lanjut nih? Minum dulu lah. Sampai mana tadi ceritanya? Oh, jadi
Jadi saya punya pengalaman resign kan, mantep tuh. Ya. Akhirnya saya resign. Bos, saya mohon maaf bos. Kalau saya megang restoran itu berarti tujuan saya udah salah bos, ke Mesir bos. Saya itu tujuan ke Mesir belajar bos, bukan cari duit bos. Duit itu hanya untuk menunjang belajar bos. Mohon maaf bos, saya harus keluar. Saya yakin waktu itu bulan depan saya makan apa, saya bayar kos gimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya yakin aja. Pokoknya insya Allah ada gantinya. Saya terngiang-ngiang suatu hadis, Rasulullah bersabda, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Walaupun kerjaan saya itu bukan kerjaan haram, cuma waktu itu menurut saya mengganggu saya, ya, mengganggu tujuan utama saya belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba di bulan itu, di bulan yang saya nggak punya duit itu, karena udah nggak punya gaji, saya didatangi oleh senior kakak kelas gitu ya. Beliau ini biasa membagi-bagi mukafaah dari syekh. Jadi saya itu biasanya punya titipan duit gitu ya, dibagi-bagi, tapi nggak semua tolib itu dibagi. Jadi tolib yang rajin kajian tok yang dibagi. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah waktu itu ya saya usahakan tidak pernah bolos kajian waktu saya di Mesir. Jadi ternyata itu dilirik sama senior. Wow, ini kayaknya harus dapat beasiswa ini, ya dapat ini, ya. Kan kalau tahu kayak gitu kan, saya waktu itu nggak tahu kayak gitu kan saya lebih rajin lagi gitu. Ya. Untungnya nggak tahu, jadi tidak ada niat dunia gitu ya. Waktu itu saya taunya ya baru ketika saya resign itu tiba-tiba udah karena kamu rajin kajian, nih kamu dapat setiap bulan insya Allah, dan subhanallah uang bulanannya lebih banyak daripada gaji saya tanpa kerja. Bayangkan tuh. Dan itu saya sangat yakin dengan hadis tadi, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, ya sesuatu yang yaitu yang haram ya, padahal kerjaan saya kan nggak haram, tapi ya membuat saya lalai mungkin dari belajar. Akhirnya Allah pengen saya mungkin fokus gitu ya, akhirnya saya diganti dengan beasiswa itu. Singkat cerita, alhamdulillah saya hidup seperti biasa dengan bantuan dengan syekh tersebut, ya uang tiap bulan segala macam. Nah, di satu titik saya itu pengen umroh, karena saya punya masih Madinah itu kadang udah mulai lupa, tapi kadang terngiang-ngiang. Kata guru saya, Madinah. Akhirnya udahlah, kita coba umroh aja. Waktu itu saya pengen umroh tapi duitnya nggak ada. Kan pengen nggak apa-apa kan gratis. Masalahnya untuk kesananya bayar. Nah, akhirnya saya berdoa, ya Allah saya pengen umroh, cuma caranya nggak tahu gimana cara. Pokoknya kalau engkau menghendaki saya umroh, insya Allah engkau akan kasih jalan. Nah betul, waktu itu ya Ana udah 2 tahun di Mesir dan saya nggak pulang ya, karena kalau di Mesir mau pulang tuh mikir ya apa biayanya gimana, karena bayar sendiri. Tapi kalau di Madinah kita nggak mikir pulang, dikasih tiket suruh pulang ya, kayak saya sekarang kan pulang dikasih tiket ya. Nah, itu salah satu enaknya kuliah di Madinah. Antum nggak usah mikirin pulang, dikasih tiket nanti kalau pas harinya. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba saya didatangi sama senior lagi. Ini ada titipan dari syekh. Waduh. Tapi ini agak beda. Biasanya agak tipis-tipis gitu loh. Amplopnya itu. Kan pakai amplop tuh. Lah ini kok saya gesek-gesek agak tebel. Waduh. Ini agak beda ini kayaknya. Ya, wah. Sik. Waktu itu saya di atas bis, ya saya di atas bis itu udah nggak sabar pengen ngitung, ya kan? Saya itu jarang megang duit banyak, itu nggak pernah. Wah, ini berapa isinya ini? Saya waktu itu di bis itu udah saya intip-intip dikit loh. Cuma kan malu ya sama teman-teman gitu. Ya, ternyata 200 junean itu, dan jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. 200 june itu kalau di Mesir itu mata uang tertinggi. Kalau di rupiah kan 100.000 ya. Kalau di real itu kan 500 real. Nah, kalau di Mesir itu 200 june. Wah, saya itu udah gak sabar ngitung. Saya juga bertanya-tanya, kok tumben banyak? Jangan-jangan ini mungkin ya, asumsi saya ini jangan-jangan zakat mal biasanya. Ya, zakat mal. Karena saya kan sangat berhak, fakir, miskin, ibnu sabil banyak wis. Ya, pokoknya asnaf menerima zakat itu ya, musafir juga gitu kan. Ghorimin juga punya utang. Pokoknya asnafnya pas sama saya. Jadi syekh itu tidak salah alamat ya.
Saya hitung-hitung, Masya Allah, ketika sudah sampai rumah, hampir kurang sedikit bisa umroh, kurang dikit. Tiba-tiba ada saya punya kenalan musinin ngirim 1 juta sama saya, pas untuk umroh. Masya Allah, ya, pas untuk umroh. Cuma hanya pas. Waktu di sananya nggak ada uang, nggak ada uang saku. Jadi saya mikir, insya Allah lah, tawakal aja sama Allah. Yang penting berangkat dulu lah. Urusan di Madinah, di Mekah gampang. Ya, cuma kan kita nggak menggantungkan gampang-gampang gitu ya. Tapi kan kita ada usaha. Salah satu usaha kita, ya kita WA lah sama teman-teman di Madinah. Ya, teman-teman, saya mau umroh nih. Kira-kira bisa nggak numpang sakan? Ya, waktu itu numpang sakan. Ya, saya masih ingat betul waktu alhamdulillah ketemu Ustadz Fawaz Hafizullah. Ya, beliau masih di sana 2017. Nah, saya ingat betul itu. Sempat beliau ngajak makan saya, makanya alhamdulillah saya dibantu sama beliau. Ya, karena waktu itu saya betul-betul fakir miskin, ya memang harus dibantu, ya. Dibantu, diajak makan sama beliau. Nah, salah satu caranya, kita kan kalau tamu itu dijamunya berapa hari? Kalau kita bertamu nih sama teman, kita jamu tamu kita berapa hari? 3 hari. Makanya setiap 3 hari saya pindah ke teman yang lain. Ya, makanya Ustadz Fawaz itu udah teman keberapa tuh kemarin tuh? Saya pindah teman satu, udah 3 hari nih, nggak enak nih. Hubungi teman yang lain, dijamu lagi, dikasih voucher untuk ke Matam Jamiah, pindah lagi ke teman yang lain. Pokoknya selama saya di Madinah makan aman, ya, aman. Walaupun nggak punya duit, ya kan? Nah, itu kan bagian dari usaha, ya kan? Walaupun nggak punya duit, ya itu. Ya, akhirnya intinya tujuan saya cuma satu waktu itu, ya, saya bisa muqabalah dengan syekh yang ada di Madinah, ya, itu saja. Saya umroh, ya, salah satu tujuannya ya pengen ibadah di tanah suci dan pengen muqabalah di Madinah. Dan waktu itu subhanallah, atmosfer ketika saya 2 tahun di Kairo, ya, 2 tahun di Kairo, dan saya sempat tinggal di Kafrusya, itu 4 jam dari Kairo bersama Syekh Wahid Abdus Salam Bali selama 1 tahun. Oh, taib. Adzan dulu kata Ustadz Ipan, kita nurut saja. Tapi nanti lanjut sebentar, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa saja. Boleh 10 menit. Siapa yang adzan? Silakan. Insyaallah nggak lama ya. Insyaallah kita sebentar lagi ya. Hah? Sampai selesai. Alhamdulillah ada lampu hijau ya, sampai selesai. Sampai subuh. Sampai subuh. Nggak ujian nanti antum. Sampai mana tadi ceritanya? Kok lupa saya? Oh, muqabalah ya. Ya, waktu itu salah satu ya tujuan saya di Madinah itu untuk muqabalah, dan saya merasakan atmosfer yang sangat berbeda ya. Saya 2 tahun di Mesir waktu itu, dan saya waktu itu kan nggak pulang. Kemudian saya hanya beberapa hari waktu itu di Universitas Islam Madinah. Saya merasakan atmosfer yang sangat berbeda gitu, antara dunia langit dan bumi itu. Ya, subhanallah, di Madinah. Akhirnya saya punya perasaan itu, kayaknya saya nggak usah pulang aja ke Mesir gitu. Saya udah di sini aja gitu. Saking nyamannya saya di Madinah, sangat nyaman sekali. Maksudnya bi'ah untuk kita belajar, ya, untuk menuntut ilmu itu sangat mendukung sekali. Ya, berbeda kita ketika di Mesir ya. Di Mesir itu kan menurut saya tempat perjuangan lah. Ya, maksudnya kita kalau mau menuntut ilmu, mau kajian syekh itu harus perjalanan jauh, 1 jam. Kadang saya waktu kajian di Mesir itu berangkat itu sebelum maghrib, kadang sampai rumah jam 12 malam karena jauh. Ya, tapi itu kita lakukan karena ya itu tadi untuk menjaga agar kita tetap istiqomah di atas sunnah. Ya, kalau kajian-kajian yang ya maksudnya beberapa masing-masing yang ada itu ya dekat-dekat, tapi kan kita kan nyarinya yang masyayikh sunnah gitu kan. Akhirnya subhanallah saya betah sekali di Madinah itu. Rasanya pengen di situ gitu ya. Akhirnya saya muqabalah.
Alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab. Cuma saya punya senjata waktu itu yang ini mungkin waktu itu ya salah satu faktor saya bisa diterima, salah satu mungkin ya tentunya dengan taufik dari Allah SWT, rezeki dari Allah, yaitu saya punya tazkiyah dari Syekh Wahid Abdussalam Bali. Orang Indonesia yang minta tazkiyah dari Syekh Wahid waktu itu nggak ada, hanya saya. Bukan karena saya pintar, bukan saya karena apa, nekat. Saya waktu itu udah deket sama, maksudnya tinggalnya deket sama beliau. Lah kok saya nggak memanfaatkan apa namanya kedekatan rumah saya itu untuk minta tazkiyah sama beliau. Kalau yang lain-lain teman-teman saya maju mundur. Kenapa? Segen. Nanti kalau dites gimana? Nanti kalau ditanya-tanya gimana? Wes kalau saya itu kalau dites ditanya-tanya gampang. Kalau tidak tahu tinggal jawab wallahu a'lam. Ya toh? Pokoknya kita maju aja. Tapi waktu itu saya ngomong itu gemeter saya. Waktu itu saya habis sholat, saya ikuti di belakang beliau. Assalamualaikum, Syekh astazin. Ma'dziratan. Ana pokoknya agak gemeter gitu. Karena beliau kan Syekh kibar gitu ya. Syekh bisa nggak ana minta tazkiyah untuk saya pengen usajil di Jamiah Islamiyah. Masya Allah, Masya Allah. Saya mendengar jawaban yang mengagetkan bagi saya, yang tidak saya bayangkan. Apa kata beliau? Ya udah, ayo ikut ke rumah katanya. Subhanallah. Langsung diajak ke rumahnya. Tambah gemeter lagi. Ya kalau di jalan mungkin kan kita bisa jawabnya gitu ya. Kalau ini di rumahnya nih, kayak kita ini lagi di interview gitu. Tiba-tiba beliau manggil anaknya. Ya waktu itu kalau nggak salah Abdul Malik. Ya Abdul Malik. Ya had kolam wa warqah. Had kolam wa warqah. Waduh, wah ini bisa ini dapat ini. Coba waktu itu saya langsung ditanya-tanya. Kamu sudah lama belajar di sini? Ya alhamdulillah saya sudah hampir setahun. Saya belajar di dekat rumah Syekh Wahid itu 4 jam dari Kairo atau 5 jam sekitar. Kamu sudah lama nggak belajar di sini? Ya hampir setahun. Terus kamu sudah belajar apa saja? Ya alhamdulillah saya sudah belajar ini. Oh, untung nggak ditanya sudah hafal apa aja, ya kan? Kalau ditanya hafal aja yo rontok semua itu. Ya akhirnya kertas datang, kemudian ballpoint datang. Tiba-tiba beliau nulis dengan tangan beliau, serai. Bahwasanya ini Ahmad Ja'far belajar sama saya sudah hampir setahun. Bayangkan, ya ditulis, tolong diterima di Madinah. Ya. Ketika saya muqabalah saya sebutkan itu, saya dapat tazkiyah dari Syekh Wahid. Nah, ternyata yang ngetes saya itu kenal sama Syekh Wahid. Syekh Wahid, Masya Allah, ada ma'ruf katanya. Semoga diterima. Ya ini dalam hati saya, alhamdulillah gitu ya. Padahal waktu itu saya cuma nyebutkan hafalan saya cuma 2 juz, ya nggak banyak, ya. Akhirnya pengumuman berikutnya 2018 nama saya nggak ada, terus 2019, nah itu kondisi saya di Mesir itu sudah ya dilematis lah. Waktu itu saya sudah semester 7 di Kairo, kondisi sudah saya punya istri, sudah menikah. Dan qadarullah di awal 2019 itu ada ujian yang berat ya menimpa saya waktu itu. Tapi saya yakin ya dengan ujian seberat apapun ujian itu pasti bisa kita lewati, dan biasanya ya apa kata Allah dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah ada kesulitan itu pasti ada bukan satu kemudahan tapi 2 kemudahan, ya. Karena kalau dalam bahasa Arab itu ya, kalau makrifat terulang itu biasanya cuma 1. Makrifat, sesuatu yang makrifat dan itu diulang dalam waktu yang berdekatan itu biasanya cuma 1. Ya, itu kan kemudahannya kesulitannya itu diulang dengan makrifat. Adapun kemudahannya itu dengan sigha nakiro. Nah kalau nakiro diulang di waktu yang berdekatan itu biasanya bukan 1 tapi 2. Berarti 1 kesulitan, 2 kemudahan. Ya itu kalau kita menerjemahkan secara ilmu bahasa Arab.
Nah, waktu itu ya mungkin saya sebutkan ada 2 ujian yang mungkin berat ya. Walaupun tentunya ada beberapa ujian yang lain. Ya menurut saya ini berat sesuai dengan kadar keimanan saya yang lemah. Ya karena kan orang yang kalau diuji semakin tinggi kan ujiannya berarti kan imannya tinggi. Nah, kalau saya imannya lemah, ya. Makanya menurut saya ujian yang seperti ini berat gitu. Karena lemahnya iman itu. Yang pertama, anak yang pertama saya meninggal dunia. Ya, menurut saya itu ujian berat menurut saya. Ya, sesuai dengan iman saya kan lemah tuh. Ya, nah anak yang sekarang itu kan anak kedua sebenarnya. Dan yang pertama, qadar Allah belum sampai lahir meninggal. Itu posisi saya, istri saya di Indonesia, saya posisi di Kairo. Dan posisi istri saya sendirian sedang di kos. Karena istrinya masih kuliah waktu itu. Jauh dari orang tua juga. Nah, itu kan dilematis ya. Nah, itu kan ujian. Ya, itu ujian yang pertama. Kemudian itu ujian yang kedua. Ini nggak kalah beratnya, yaitu saya kehilangan uang dan itu bukan uang saya, tapi saya yang menghilangkan. Nggak sengaja. Ya ada, saya itu dulu waktu di Mesir nerima titipan, biasanya ustadz-ustadz pengen beli kitab atau pondok-pondok pengen beli kitab, itu saya belikan misalnya. Saya belikan, saya belanjakan, nanti saya dikasih komisi gitu ya. Nah waktu itu saya dititip uang 20 juta. Dan uang 20 juta itu kan bukan uang saya, uang ustadz. Qadarullah uangnya hilang. Kalau uang saya yang 20 juta hilang, kan uang saya. Ya walaupun sedih juga lah, uang saya. Dan ini masalahnya bukan uang saya. Gimana coba? Saya ganti yang bukan uang saya. Ini kan pusingnya 2 kali lipat. Gimana caranya ya? Uang yang sebesar itu akhirnya ya nggak apa-apa, saya ya nggak lari tanggung jawab. Saya hubungi, saya ngaku, Ustaz saya salah, insya Allah tetap saya ganti tapi kasih waktu. Siap. Ya, alhamdulillah kita dipercaya. Ya, tapi ya alhamdulillah saya ganti gitu. Ya, pokoknya kalau kita ada masalah jangan pernah lari lah dari masalah. Kita hadapi. Ya, kita hadapi masalah itu walaupun ya nggak bisa cepet, ya harus sabar di situ ya. Di situ harus ada doa-doa, usaha-usaha. Lalu kemudian ternyata Allah ingin menyiapkan satu kejutan yang luar biasa pada saya dengan 2 ujian yang menurut saya berat tadi itu. Akhirnya karena kondisi istri sudah shock, sudah ya intinya stres lah, saya harus pulang. Ya, dalam kondisi saya itu sudah semester 7. Artinya apa? Sebentar lagi saya selesai. Ya, udah mau lulus. Akhirnya di Mator, di airport waktu itu, airport di Kairo, saya dapat WA atau inbox lah, pokoknya dapat kabar dari adik kelas saya, Ustaz, pengumuman Madinah sedang diumumkan, kira-kira antum diterima nggak ya? Ya coba antum cek lah. Ya nantilah, anak lagi di airport. Ya insya Allah lah nanti. Anak sebelum boarding itu iseng-iseng aja ngecek. Ya klik. Masya Allah. Waktu itu dak-diduk ya, mau ngeklik itu gemetar saya. Ini ada apa ini? Jangan ya ada sesuatu ini. Ya akhirnya Masya Allah. Dan pengumuman ini yang ditunggu-tunggu oleh ratusan ribu penuntut ilmu, mungkin jutaan penuntut ilmu. Ya kata-kata yang sangat spesial dan terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan ini sangat saya harapkan kata-kata itu juga yang akan antum terima dalam waktu dekat ini. Ya bagi yang daftar UIM ya, ataupun daftar kampus-kampus Saudi yang lain. Yaitu kata-kata itu apa itu? Yaitu mubarak laqad tamma qabuluka bil jami'ah islamiyah. Selamat, Anda telah diterima menjadi mahasiswa Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Waktu itu saya gemeter, saya mau nangis ya, malu sama pramugari. Ya, masa laki-laki nangis. Waktu itu saya gembira, senang. Saking senangnya saya pengen salto-salto. Cuma kan di atas pesawat. Ya, nanti dimarahin pramugari lagi. Akhirnya saya diem tok. Diem aja saya. Diem aja. Tak pendem sendiri. Selama perjalanan itu saya gimana gitu ya. Akhirnya pulang saya kabari mak saya, "Mak, saya diterima di Madinah, Mak." Lah terus. Emak saya itu ya, emak saya Masya Allah ya awam, nggak tahu tentang Madinah, nggak tahu tentang ya pokoknya ya awam lah gitu kan. Ketika saya belajar kabari saya keterima di Madinah itu emak saya ekspresinya itu nggak senang gitu. Emak saya cuma bilang, "Lah terus kalau kamu ke Madinah S1 lagi
terus merantau lagi, terus nggak pulang lagi, ya kan? Pokoknya saya sudah terlalu lama meninggalkan rumah, waktu padahal cuma baru 4 tahun. Intinya nanti bakal lama lagi. Itu kan namanya orang tua kan begitu, pengen dekat sama anaknya. Cuma saya kasih pemahaman bagaimana orang tua kita bisa ngerti dan bisa ngasih ridho. Itu kan yang paling penting. Dan nggak usah pakai dalil. Kalau orang tua itu nggak ngerti, ya, keutamaan Madinah, qala Allah wa qala Rasul. Wah, kan nggak gitu. Ya, waktu itu saya cuma nyeletuk aja, kalau saya kuliah di Madinah, ya, kalau saya kuliah di Madinah, insya Allah, walaupun saya waktu itu ya nggak tahu bakal kejadian atau enggak, cuma kan kita optimis, insya Allah, emak akan sering umroh, insya Allah. Dengan PD saya bilang gitu, umroh, iya, umroh katanya. Ya wis kuliah aja di Madinah, kuliah di Madinah. Akhirnya alhamdulillah saya dikasih lampu hijau untuk ngambil kuliah di Madinah, ya. Pokoknya apapun urusan itu, ya, ridho orang tua itu yang nomor 1. Ketika orang tua ridho, urusan kita mudah. Nah, terus emak saya akhirnya tanya, nanti yang di Mesir gimana? Ya nggak tahu, wis di Mesir tinggal aja, nggak usah, jangan ditinggal, selesaikan di Mesir. Waktu itu saya bingung gimana caranya. Saya ngambil Madinah, lanjutkan Mesir, ya. Cuma karena mak saya memberikan keyakinan kepada saya, insya Allah bisa, dan mak saya mendoakan saya yakin pasti bisa. Dan 2019 saya kuliah di 2 negara sekaligus. Ya, kalau orang kuliah pakai mobil, pakai motor, biasa. Saya kuliah naik pesawat. Ya, mohon maaf ya, saya kuliah naik pesawat dari Madinah, saya terbang ke Kairo untuk kuliah, ya, untuk kuliah, ya, karena kuliah 2 negara dalam waktu yang sama dan dengan izin Allah waktu ujiannya berbeda. Jadi ujian di Madinah dulu, alhamdulillah selesai, habis itu liburan. Nah, orang-orang pada liburan, pada ke Turki, pada umroh, pada apa, saya enggak, saya ke Mesir ujian lagi. Waktu itu banyak yang tanya, Tat, apa nggak pusing? Ya pusing, apa nggak pusing. Jadi waktu itu saya ujian di Madinah itu mukorornya kan lumayan tebel-tebel. Mukoror Mesir juga saya baca tebel-tebel. Saya baca, bismillah aja, pokoknya harus selesai. Insya Allah, ya. Kalau nggak selesai kan saya nggak bisa cerita kayak gini gitu loh. Ya akhirnya kan bisa cerita. Nah akhirnya alhamdulillah semester 7 selesai. Nah yang saya pikirkan lagi semester 8 belum tentu bisa selesai. Karena belum tentu waktu ujiannya sama. Akhirnya saya berdoa sama ya Allah, semoga ada jalan lah. Ya minta doa juga sama mak saya semua. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah turunkan corona. Ya makanya corona bagi saya itu anugerah. Oh iya, kalau nggak ada corona nggak selesai saya kuliah di Mesir. Dengan corona alhamdulillah kuliah di Madinah online. Online alhamdulillah. Akhirnya saya terbang langsung ke Kairo untuk menyelesaikan semester 8 saya, dan alhamdulillah di awal 2020 saya resmi mendapatkan gelar LC lulusan corona. LC saya lulusan corona. Karena saya lulus pas corona. Ya alhamdulillah. Ya dari situ kemudian saya melanjutkanlah studi saya di Madinah sampai sekarang, ya dengan izin Allah SWT, ya dengan doa-doa para guru-guru, para ustadz-ustadz semuanya sampai sekarang. Dan kemarin 2023 lulus, 2024 kita lanjut diploma ali, dan sekarang lanjut di magister. Ya setahun lagi insya Allah semoga bisa lanjut di jenjang doktora. Mohon doanya dari antum semuanya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Dan saya sangat berharap ya melihat wajah-wajah antum ini nanti di kota Madinah, ya insya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya mohon maaf kalau agak panjang, ya melewati waktu 20 menit, mohon dimaafkan ya. Mungkin cukup dari saya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan ya. Ada cerita lebih lengkapnya silakan dibaca di buku saya Perjalananku ke Mesir hingga Madinah ya. Adapun cara mendapatkannya silakan nanti dicari di internet ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.